Halo, selamat datang kembali di channel saya, Coinsignal Info. Hari ini kita akan membahas perkembangan dari kripto ya, dan kita lihat market dalam kondisi sideways, dan memang kemarin sempat terjadi kejatuhan ya. Tapi kejatuhan itu tetap aja ya ke batas di support yang pernah saya buat di 16.600 di area sideways. Jadi ini adalah support yang ada di area sideways. Dan beberapa hari ini dia berada di area situ terus begitu. Dan memang ini sebagai tanda-tanda ya kalau Bitcoin itu akan sideways sampai Januari. Jadi tampaknya tidak ada Santa Rally begitu. Namun hari ini ada sebuah event juga ya dari Economic Calendar. Dan di sini ada tiga sesi, yaitu setengah 9 malam 2 kali dan kemudian jam 10 malam nanti ya hari ini, yaitu Core Durable Goods Orders dan kemudian Core PCE Price Index, kemudian New Home Sales. Sebenarnya ini juga dampaknya nggak akan terlalu besar dan tidak terlalu signifikan begitu. Namun bisa membuat market itu agak bergejolak kecil. Ya mungkin di sini bisa Anda manfaatkan keuntungan untuk 1 atau 2% saja. Baik itu dari segala hal ya seperti saham, tapi saham sudah tutup ya. Dan ini adalah hari terakhir untuk saham juga. Jadi mungkin Anda yang mau mengambil keuntungan di saham sampai Januari mungkin tidak bisa lagi. Nah, untuk kripto ini masih bisa ada kesempatan, mungkin ada terjadi kenaikan 1% ataupun 2%, mungkin bahkan sampai ke 17.300 dalam waktu dekat ini ataupun sebelum berakhir bulan ini. Kemungkinan ada lonjakan untuk Bitcoin. Memang kalau kita lihat dari secara keseluruhan untuk kripto ini memang sedikit ada hijau-hijau begitu ya. Memang ada beberapa hal yang lucu di sini seperti Dogecoin ya, terjadi kenaikan 5%. Kemarin saya sarankan untuk serok ya, untuk Dogecoin ya, karena dia sudah deep sebenarnya. Ada pengaruh FUD sendiri yang diciptakan oleh Elon Musk, yaitu tentang pengunduran dirinya dari kepala Twitter ya, dan membuat Dogecoin pada waktu itu anjlok. Kemudian terjadi pantulan ya, dan itu tentu saja keuntungan bagi dia yang sudah menciptakan sebuah FUD. Seperti itulah market ya, selalu diciptakan dan diambil kesempatan itu dan mendapatkan keuntungan. Jadi jangan kita terlalu naif untuk melihat market ya, bahwa ini nanti menurut ini pasti naik nih, ini menurut ini pasti turun nih. Oh, si Elon Musk mau mengundurkan diri nih, kayaknya Dogecoin pasti anjlok. Nah, kemudian ketika orang jual ya tahu-tahu naik harganya begitu. Jadi banyak hal yang terjadi seperti itu. Kemudian kita lihat lagi Bitcoin tadi ya. Di sini Bitcoin ini sebenarnya ada yang unik di sini. Untuk time frame weekly ya, dan ini adalah time frame 1 hari. Kita coba lihat time frame weekly ya. Di time frame weekly ini ada sebuah kecurigaan dari saya pribadi begitu ya. Karena saya lihat sepanjang Bitcoin ini ada 3 gelombang di sini menurut MA200. Gelombang pertama yaitu berada pada tahun 2015. Di situ adalah akhir dari kejatuhan Bitcoin dan awal dari kenaikannya atau rally yang tak henti-henti begitu. Kemudian dia naik terus ya sampai ke gelombang kedua MA200 lagi yang garis kuning gelombang ini. Kemudian saya tandakan dengan warna merah ini. Ini juga menjadi sebuah tanda awal kenaikan Bitcoin. Begitu juga di hari ini. Ini adalah time frame weekly ya, dan ini adalah gelombang ketiga menurut saya, disclaimer on, Anda boleh dior ya. Nah ini adalah gelombang ketiga menurut saya sebagai akhir dari kejatuhan Bitcoin dan menjadi awal dari kenaikan Bitcoin. Jadi sebenarnya saat-saat seperti ini sangat bagus sekali untuk DCA ya. Anda boleh koleksi untuk Bitcoin ataupun kripto-kripto yang lain yang mungkin selama ini Anda miliki dan Anda tunggu-tunggu, mungkin itu BNB, Binance, ataupun XRP, Cardano, Polygon, dan segala hal. Namun Anda harus tetap perhatikan juga bagaimana kekuatan daripada koin-koin yang ada yang Anda miliki, bahkan dari segi proyeknya ataupun developernya, apa visi misi mereka juga Anda harus perlu perhatikan ya, karena bisa juga dia tidak akan naik-naik lagi begitu. Karena ini menurut saya ya, kalau menurut time frame weekly ini, 3 gelombang ini patut untuk diperhatikan. Namun ada sedikit di gelombang ketiga ini yang perlu diperhatikan, yaitu MA200 ini sebenarnya antara mau dead cross atau dia mau berbalik arah ke atas begitu, seperti yang di tahun 2015. Di sini juga ada tanda-tanda seolah dia mau dead cross begitu di tahun 2015 ya. Namun dia tidak terjadi dead cross begitu. Dan itu menjadi awal kenaikannya. Yang tadi mungkin orang mengira ini bakal dead cross nih, bakal rontok terus nih Bitcoin, ternyata tidak begitu. Nah, hal ini mungkin bisa jadi patokan buat kita ya, MA200 di time frame weekly. Semoga saja ini bisa sama dengan sejarahnya di tahun 2015, yaitu awal dari kenaikan Bitcoin yang tak henti-henti. Namun ya itu kembali kepada Anda ya, Anda boleh percaya boleh tidak ya, itu untuk khusus time frame weekly. Jadi kita kembali lagi ke time frame 1 hari.
Nah, sementara di time frame 1 hari ini, sebenarnya Bitcoin ini tampak harganya sideways sekali sebenarnya untuk time frame 1 hari. Dia berada di area yang seperti saya bilang, yang sudah berulang-ulang ya, di antara 15.800 dan 17.500. Nah, dia selalu berada di area itu. Itu sudah lama sekali ya, sejak bulan November begitu, semenjak kejatuhannya yang terakhir, dan dia terjadi sideways. Nah, biasanya kalau sideways ini sebenarnya adalah masa akumulasi banyak orang begitu, bahkan itu big fund ataupun retail. Nah, biasanya pada saat sideways itu ada dua kemungkinan yang tinggal menunggu waktunya, yang mungkin akan terjadi bom begitu. Apakah dia akan terjadi kenaikan? Apakah dia akan terjadi penurunan? Nah, biasanya seperti itu. Nah, kembali kita lihat tadi ya, di time frame weekly juga ada dua kecurigaan. Apakah dia akan membentuk dead cross atau dia akan melawan arah ke atas seperti sejarah 2015. Mungkin Anda bisa cek juga nanti di chart Anda ya, atau di TradingView ataupun di Indodax begitu. Nah, kemudian kita sedikit membahas tentang berita ya, yaitu SBF. SBF ini sebenarnya agak unik nih. Jadi ada breaking news ya, SBF dibebaskan dengan jaminan hampir 4 triliun. Ini belum sah ya, ini masih akan loh ini. Jadi hati-hati kita membaca sebuah berita. Makanya disarankan untuk membaca sampai habis ya. Jadi sebenarnya ya, 4 triliun ini sama halnya dengan tahanan kalau dia ditahan sepanjang waktu selama 115 tahun, dan itu tidak mungkin ya. Itu sama saja dengan dihukum mati sebenarnya. Kalau di Indonesia sebenarnya tidak ya. Kalau kita korupsi atau apa begitu paling ditahan 15 tahun dan didenda berapa ratus juta begitu. Kalau di negara ini sebenarnya dengan kondisi seperti ini pun banyak masyarakat juga tidak terlalu mendukungnya begitu dan menganggap ini tidak adil begitu. Karena si SBF ini didenda 4 triliun dan dibebaskan dengan jaminan 4 triliun itu, dan itu juga membuat banyak masyarakat tidak setuju sebenarnya. Kenapa harus dibebaskan begitu ya? Nah, itu juga akan mempengaruhi market ke depannya, dan ini tadi saya baca Januari dia akan diketuk palu. Bagaimana, apakah dia bayar 4 triliun atau di penjara sepanjang 115 tahun begitu. Nah, itu juga menjadi pertanyaan kita, jadi drama lagi nih buat SBF. Sebenarnya saya sudah malas sekali untuk bahas tentang SBF ini ya. Sudah berulang-ulang begitu, sudah bosan begitu. Dan menurut saya kita juga orang Indonesia tidak adalah terkait dengan FTX begitu ya, ataupun koin FTT, kita kayaknya tidak ada yang memilikinya, ataupun kalau ada kecil kemungkinan lah, mungkin coba-coba aja begitu. Tidak seperti kasus XRP begitu ya, mungkin kita banyak mengoleksinya, ataupun kasus-kasus yang lain seperti BNB begitu, ada FAT ya, kita agak gentar sedikit begitu. Tapi ini FTT ini kayaknya kita tidak banyak memiliki lah, rakyat Indonesia gitu, tapi kita berdampak kepada koin-koin lain. Makanya saya agak muak membahasnya sebenarnya ya. Itulah info yang hari ini yang bisa saya sampaikan ya, bahwa tidak ada yang menarik sebenarnya, karena kalau berita tentang SBF saya sebenarnya sudah malas untuk membahasnya, terus terang aja begitu ya. Jadi kita bahas aja induknya begitu ya, tentang Bitcoin tadi, tentang ada kecurigaan saya di time frame weekly, ada kemungkinan di situ adalah gelombang ketiga yang terakhir, yang kemungkinan menjadi akhir dari penurunan Bitcoin. Jadi ini kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk DCA ya. Mungkin nanti akan terjadi penurunan lagi, Anda serok lagi. Jangan all in. Semoga ini dapat menjadi referensi Anda ya, terkhusus untuk Bitcoin ini. Apakah dia akan menjadi dead cross, ataukah dia gagal menjadi dead cross, akan terjadi kenaikan yang tak henti-henti. Semoga ini dapat menjadi pandangan Anda, khusus bagi Anda para investor yang sedang melakukan DCA. Oke ya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup, dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU, dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi.
tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.